Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Olahraga adalah salah satu jenis aktivitas yang menyehatkan dan tentunya menyenangkan. Namun jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, dapat menyebabkan cedera dalam berolahraga. Olahraga juga bisa menjadi satu sarana dalam meraih prestasi. Dan cedera ini dapat terjadi pada kalangan manapun, tidak hanya orang dewasa, anak-anak, bahkan atlet. Lantas cedera apa saja yang sering terjadi dan bagaimana cara penanganan yang tepat agar cepat dalam proses pemulihannya. Kita akan bahas selengkapnya dalam 30 menit ke depan bersama saya Dian Mirza dalam Bincang Sehat. Dan untuk membahasnya telah hadir narasumber kita di studio pada hari ini ada Dr. Ricky Edwin P. Hutapea, SPOT, Hip and Knee, selaku dokter spesialis ortopedi konsultan sendi lutut dan pinggul. Halo, apa kabarnya? Apakah baik kabarnya? Dengan senang hati bisa ada di sini ya, Dian ya. Dan juga ada Dr. Doni Kurniawan, SPKO, Subs SPALK, selaku dokter spesialis kedokteran olahraga, konsultan, asuhan latihan dan kompetisi. Apa kabar dok? Baik. Sehat selalu ya tentunya. Sehat ya. Selalu. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Baik, saya ini mau ke dokter Ricky dulu deh kalau begitu. Ya. Dok, kita kan tahu ya kalau olahraga itu selain sehat juga it should be fun. Tapi udah nggak fun lagi kalau kita kena cedera gitu. Betul. Nah biasanya penyebab cedera itu apa sih saat kita berolahraga dok? Jadi ada banyak faktor. Salah satunya adalah ketika seseorang mau berolahraga kurang persiapan. Persiapannya apa sih? Ya warming up ya dan stretching ya. Tentunya itu mempunyai makna yang baik ketika berolahraga. Nah ketika itu tidak dilakukan, itu akan rentan cedera. Terus kedua, persiapan dari perlengkapan yang kurang. Ya, jadi gear untuk olahraga tertentu itu harus spesifik. Nah, dia tidak siap, maka cedera akan lebih sering terjadi. Nah, yang ketiga ya insiden ya, bisa terjadi kapanpun aja itu. Pemanasan kurang, tapi ternyata sarana prasarana juga itu ngaruh ya? Ngaruh banget. Baik. Gitu. Nah dok, dokter Doni, kalau ada mindset ya ini kebanyakan orang, no pain no gain. Katanya emang harus sakit untuk nyapai target gitu, bentuk badan yang bagus dan sebagainya. Apa itu mindset yang salah sebenarnya sih dok? Kita sih kayak udah ninggalin ya tentang no pain no gain seperti itu ya, tetapi banyak juga masih make. Pada dasarnya gini, ketika kita bicara performance itu kan kita harus push to the limit, ya kan? Kita have to push the limit, jadi beyond the limit. Nah, menjadi isunya adalah ketika batas antara resiko dengan performance nih. Nah, semakin tinggi resikonya ya performance-nya pasti akan nyentuh-nyentuh ke atas nih ya. Tetapi kalau misalkan kita nggak bisa mencapai resiko juga, performance juga nggak akan tercapai kan? Intinya seperti itu. Nah, orang meninggalkan itu kenapa? Karena orang juga harus tahu limitnya gitu. Kalau berlebihan juga segala sesuatu tidak baik. Exercise pada dasarnya untuk tujuannya kesehatan. Kalau pada dasarnya akhirnya menjadi sakit, buat apa benefitnya? Jadi dokter Ricky kapan nih ketika cedera kita bisa tanganin sendiri, kapan kita harus ke dokter sebenarnya? Oke, salah satunya tadi yang udah disebutin Dr. Doni ya. Jadi ketika kita melihat ini bengkak, kemudian dalam 24 jam itu reduce dengan sendirinya, masih berkurang dengan sendirinya, ya kita bisa lebih lega ya. Tapi ada beberapa cedera yang memang, ini danger nih ya. Kayak gimana? Salah satunya ketika kita cedera, lalu benar-benar acute nyeri yang sangat akut, kemudian bengkak yang langsung tiba-tiba besar gitu kan, atau di satu kala ketika cedera itu sangat parah bisa terjadi misalkan dislokasi sendi ya. Dislokasi sendi itu adalah keluarnya bonggol sendi dari tempatnya. Nah itu suatu emergency yang harus segera ditangani ya. Kapan kita bisa tahu dislokasi sendi? Secara gampang ketika mungkin bentuk dari sendi tersebut, misalkan lutut ya, benar-benar melenceng dari bentuk anatomi yang asli gitu kan. Misalkan kita biasa lihat lutut seperti itu, tiba-tiba kok seperti masuk ke dalam atau bengkok, atau misalkan lengan tiba-tiba posisinya jadi begini doang, habis itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu mungkin ada dislokasi dan itu harus segera dibawa ke penanganan emergency center gitu kan, atau ke IGD gitu kan. Jadi hal-hal tersebut sangat membahayakan dan harus segera tangani secara segera. Karena masih mungkin bisa terjadi kerusakan jaringan yang lebih fatal. Misalkan kalau ada dislokasi, kita cedera untuk pembuluh darah bisa lebih sering terjadi dan itu bisa menyangkut kematian jaringan misalkan ya. Jadi itu harus segera ditangani.
Nah, Dokter Doni, yang biasa dirasakan itu kalau memang benar-benar cederanya serius sama cedera kalau misalnya Dokter Doni bilang pegel-pegel aja gitu, nyeri-nyeri sedikit. Itu apa yang dirasakan dan harus yang segera ke dokter itu selain yang dislokasi tadi apa gitu? Oke, kalau kita lihat cedera itu kan kita bicara jaringan lunak dan jaringan keras ya. Pada dasarnya kita membaginya dua gede itulah. Nah, kalau misalkan jaringan keras sudah jelas tuh yang tadi Dokter Ricky bilang ada perubahan bentuk dan segala macamnya. Apalagi kalau patah kan jelas ya. Bengkaknya luar biasa, zonanya kemerahan, kadang ada lebam dan segala macamnya. Nah, tapi kalau kita bicara yang jaringan lunak ini a little bit tricky gitu. Dia antara sakit nggak sakit, bisa main dan bisa main gitu. Nah, kalau misalkan time frame saya bilang, kalau misalkan dia lebih dari 72 jam persistent pain, nyerinya sakit dan dia makin tinggi dan makin tinggi, kita harus balik ke diagnostik sih. Kita harus mikir lagi nih, ini apa sih sebenarnya kenapa gitu. Dan batasan saya biasanya kalau misalkan untuk atlet, kalau kita rawat secara konservatif, katakan kita cuman icing dan bla 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 gitu ya, ternyata 2 minggu kok nggak berkurang gitu. Nah, this is gonna be a problem. Kita harus balik ke diagnostiknya, kita benar-benar kejar lagi. Kita butuh pencitraan maybe, dan untuk kayak MRI, X-ray, dan kita butuh seperti itu. Nah, balik lagi kalau misalkan indikatornya nyeri. Kalau misalkan nyeri itu dia stay, bahkan dia naik sedikit aja, kita harus mikir sih, itu harus kenapa gitu. Ya dok ya. Nah, penanganan pertama nih, kalau misalnya terjadi cedera yang ringan begitu, selain icing apalagi dok? Yang pasti itu sebenarnya bukan penanganannya, rest dulu. Kita redam dulu semuanya. Kita stop semua activity. Pada dasarnya yang tadinya kita lari ya stop dulu lah, kurangin dulu lah intensitasnya segala macam. Stop memberikan pembebanan kepada jaringan yang luka. And then kita icing, that's for apa? Kita ngeredus inflammation, kita ngeredus pain dan segala macamnya. And then kita memberikan optimal loading. Secara bertahap jaringan itu kita berikan penekanan tapi secara pelan-pelan dan lama-lama dia increase sesuai dengan berapa batasan. lama tuh? Biasanya kita istirahatkan antara 48 sampai 72 jam pertama. Itu kan fase akut awal tuh. Nah, kita redamin dulu fase akutnya. Tadi kita lihat lagi kalau misalkan progresnya bertahap kita naikin. Nah, Dokter Ricky, itu biasanya jenis-jenis cedera apa sih yang dialami para olahraga, contohnya atlet? Ya, paling sering kita sering ketemu ankle, lutut ya. Kalau hip bisa terjadi, cuman lebih mungkin frekuensi lebih sedikit ya. Tapi yang paling sering ya ankle dan lutut ya. Dan paling sering terjadi itu mulai dari yang derajat paling ringan, hanya sprain atau kesleo, sampai terjadi misalkan fracture atau patah ya, atau cedera jaringan lunak yang dalam sendi ya. Dan itu kadang-kadang kita juga sebagai pasien kadang-kadang kita juga nggak tahu nih, dan batas antara serius sama ringan tuh blur ya. Jadi itu kadang-kadang kita mau mengedukasi masyarakat bahwa jangan kita mengambil keputusan atau penilaian sendiri ya. Lebih baik memang diperiksakan, lebih baik kita tahu, kita periksakan ternyata oh it's fine gitu kan, it's just a minor injury, dibanding kita oh nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, terus 2 minggu lagi kok masih sakit ya, terus kita pakai terus 2-3 bulan kok tambah sakit gitu kan. Nah kalau kayak gitu nanti pas kita datang ya mungkin udah sedikit agak telat. Masih banyak dan semakin menarik nih yang akan kita bahas nih Dokter Ricky dan juga Dokter Doni. Tentunya saudara jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan bincang sehat kita setelah jeda yang satu ini, untuk kita jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan masih bersama Dokter Doni dan juga Dokter Ricky. Saya ke Dokter Doni dulu deh kalau gitu. Tadi kalau Dokter Ricky bilang yang sering terjadi itu bagi para atlet atau yang orang yang suka olahraga itu cederanya di lutut dan ankle. Nah sebenarnya ini kalau sering terjadi dan jenis olahraga seperti apa sebetulnya yang beresiko mengakibatkan cedera itu dan cedera-cedera yang lain, Dok? Oke, saya sedikit balik ke belakang lagi ya. Jadi gini, kalau kita bicara injuries itu kita nggak pernah bicara one single factor. Salah satunya tadi Dokter Ricky bilang kan ya ada benturan, ada kurang pemanasan dan segala macam. Tapi kita membaginya begini. Ada faktor-faktor internal. Kita bicara risk factor ya. Ada faktor-faktor internal dan ada faktor eksternal. Internal itu apa yang dimiliki seseorang itu. Kayak tadi misalkan ototnya, fisiknya, bentuk badannya dan segala macamnya tuh. Usia, mungkin gender, nah itu ada beberapa tuh di situ. And then kita kombinasi dengan yang namanya external factor yang tadi bilang lapangan, fasilitas dan segala macam. Sepatunya, peralatan yang dipakai dan segala macamnya. Nah, dari kedua faktor ini berikatan dengan yang namanya exciting event. Ada kejadiannya. Ya kalau punya faktor nggak ada kejadiannya juga nggak ada cedera kan.
ada kejadiannya ya, benturan lah, apakah dia cedera yang non kontak lah, kayak ankle dan knee, itu kan kebanyakan cedera non kontak ya dok ya. Nah itu kan kombinasi dari 3 faktor itu menjadi injuries. Oke, nah jadi sekarang kalau bicara gini, knee, ankle, olahraga apa yang, ya pastikan aja olahraga yang menggunakan kedua sendi itu sangat luar biasa, sepak bola, basket, itu kan mereka harus berlari, banyak perubahan arah dan segala macamnya. Dan akhirnya beresiko untuk cedera, apalagi ketika mungkin seorang atlet itu atau seorang yang berolahraga itu tidak punya kemampuan fisik yang bagus, tidak punya kemampuan teknik yang bagus, peralatan dipakai jelek, lapangannya jelek, jadi deh cedera. Itu kombinasi. It's more comprehensive ya kalau kita bicara soal cedera, ternyata ya. Luar biasa nih. Dan lantas Dokter Doni, ini tahapannya dan hal apa saja sebetulnya yang perlu diperhatikan selain pemanasan tadi, faktor internal tadi, apalagi yang perlu diperhatikan sebelum berolahraga deh supaya ngindarin cedera? Oh, segala sesuatunya harus kita start for preparation sih ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang ini, jangan underestimate dulu pertama sih. Kebanyakan sekarang kan orang gini, oh lihat ya ada 10K Jakarta Marathon, pengen ikut gitu langsung gitu. Nggak pernah maraton langsung ikut maraton, kan kasihan gitu. Kasihan sendinya maksud saya gitu. Maksud saya pastikan preparationnya bagus sih. Jadi latihan dulu, pelajari tekniknya dulu dan segala macamnya. Kalau perlu, yang paling penting zaman saat ini adalah medical check up dulu deh. Kenapa? Kita harus tahu dulu underlying disease-nya dia apa gitu. Nggak cuma sendi, otot, dan tulang kan ada juga jantung. Nanti tiba-tiba olahraga happy-happy terus meninggal, then what? Jangan sampai deh. Jangan sampai gitu. Jadi kalau menurut saya preparation itu penting sih, yang tadi terutama. Medical check up is the best untuk saat ini. Baik, nih Dokter Riki, kalau kita sebelum memasuki soal penanganan yang tepat begitu ya, kita nggak bisa pungkiri kalau masyarakat Indonesia pergi kemana-mana tuh pasti kalau cedera atau apa ya ibaratnya keseleo dikit ke tukang pijit aja deh, ke tukang urut aja. Itu salah nggak sih sebenarnya? Oke, kalau kita ngomong salah kita nggak bisa nyalain sih ya. Tapi kita coba meluruskan persepsi dulu. Jadi kalau ketika cedera itu terjadi, berarti terjadi peradangan, bengkak ya. Dan seketika itu juga yang kita perlu lakukan stop, ya Dokter Doni ya. Kita stop dulu aktivitasnya, lalu kita lakukan icing, kita lakukan bandage atau elastic bandage ya untuk mengkompres, mengurangi bengkaknya. Dan kalau memang perlu ditambahkan lagi, kita akan tambahkan untuk elevasi, kita naikkan sendinya atau tungkainya. Tujuannya adalah untuk fase peradangan di awal atau fase akut itu, kita pengen itu reda dulu. Nah, melihat dari fisiologi yang seperti ini, tampaknya sih untuk kita lakukan manipulasi ya, penekanan, urut, di fase-fase awal, itu nggak ada dampak positif apa-apa. Ya. Gimana kalau menurut Dokter Doni? Enggak, saya setuju dengan Dokter Riki. Pada dasarnya adalah have to back kepada diagnostiknya dulu sih. Ini kan jenis apa cederanya gitu. Sekarang gini, kalau kita bicara tentang masas ya dok ya, kita bicara masas. Kayak di olahraga prestasi ya Mbak ya, itu kita semua punya masseur loh. We do need massage. Ya. Iya, kita memang benar-benar butuh gitu. Dan massage itu as a part of recovery gitu. Tapi ketika dia cedera akut, katakan awal terjadi kesleo, itu bayangin kalau bisul kita toel-toel tuh. Pada akhirnya kan dia inflame dong. Dia makin meradang, dia makin membengkak, dia makin swelling. And then makin lama penyembuhannya. Justru di diagnosis itu yang kita harus benar-benar mengkonsultasikan dengan orang yang tepat ya. Kadang-kadang kalau kita mengkonsultasikan dengan tetangga gitu ya, atau teman gitu kan, saya bengkak nih ya, kenapa ya? Oh langsung otomatis, wah ini urut aja, ya kan? Iya banyak sekali seperti itu. Kita otomatis mau ke tetangga sebelah gitu kan, atau ke siapapun itu, pasti kan semua orang yang terdekat yang pasti kita tanyakan. Nah mungkin kita bisa lebih akurat lagi kalau memang diagnosisnya itu bisa lebih tepat. Ya. Oke, setelah didiagnosa nih Dokter Riki, ternyata cederanya cukup serius begitu. Nah penanganannya tahap-tahapannya gimana? Oke, jadi kita akan masuk ke treatment berarti kan. Treatment di bidang saya, ortopedi ya, itu nggak melulu harus operasi ya. Jadi kita selalu punya 2 option, non-surgery sama surgery. Mana yang nanti kita akan pilih, itu akan tergantung dari yang pertama diagnosisnya dulu. Ketika diagnosis sudah ada, baru kita akan lihat based on evidence ya. Jadi studi-studi yang sudah ada, kira-kira pilihan terbaiknya tuh treatmentnya apa sih? Nah, baru kita lakukan edukasi ke pasien. Nih, terbaiknya tuh seperti ini loh, gitu kan. Tapi kalau seandainya pasien merasa, dok pertimbangan saya begini,
oh nggak apa-apa, kita masih ada second liner, optionnya seperti apa, tapi masing-masing option itu ada konsekuensinya. Ya, jadi misalkan ada patah tulang, misalkan kan, tapi patah tulang itu di tengah-tengah tulang, kita sebutnya di shaft fracture ya, misalkan tulang kering dipatah atau tulang sini ya, dan itu tidak bergeser banyak ya. Kita masih punya opsi alternatif untuk misalkan di gips gitu kan. Tapi konsekuensinya kalau di gips ya mungkin kita immobilize atau tidak bisa bergerak selama 6 minggu. Kemudian kadang pasien ada yang sensitif kulitnya merasa gatel gitu kan. Nah itu kita edukasikan. Tapi itu salah satu opsi gitu loh. Jadi masyarakat mungkin jangan terlalu takut, oh kalau ke dokter ortopedi ini judulnya bedah tulang gitu kan. Udah pasti dibedah semua ya, itu enggak juga ya. Dan itu salah satu contoh yang paling simple ya. Biasanya melibatkan apa saja nih kalau Dokter Doni sejauh ini penanganan pasiennya kalau cedera? Oke, mungkin saya menempatkan diri saya sebagai user ya, karena saya ada di olahraga prestasi dan saya juga bekerja di rumah sakit. Ada beberapa profesi yang menangani permasalahan ini gitu, cedera olahraga ini. Ada ortopedi, ada dokter rehab medik dengan fisioterapinya, ada kami sports medicine dengan trainer kami gitu, strength and conditioning. So sebenarnya era saat ini tuh kita nggak pernah bicara super dokter atau one doctor handle all gitu. Kita sih enggak ya. Kita bicaranya tentang satu tim gitu. Dan saya bersyukurnya adalah di rumah sakit saya pun sekarang kita bekerja oleh satu tim. Nah, kalimatnya begini jadinya. Starting from diagnostik aja dulu. Starting diagnostik itu kita bisa dilakukan oleh ortopedi dan kita dan segala macamnya. Tapi akan ada bagus ketika point of view itu banyak point of view. Kenapa? Karena kan ada hal-hal yang pasti saya nggak lihat, atau ada hal-hal yang dokter Ricky nggak lihat, tapi kita saling ngelengkapin gitu. Nah, dari mulai diagnostiknya terbentuk, and then lahirlah dua pilihan ya dok tadi ya, ada konservatif atau surgery gitu. Ketika kita bicara konservatif lah, ya konservatif itu berarti kita bicara dua nih, fungsionalnya, kemampuan fungsinya, dan pain managementnya gitu. Kalau kita bicara pain management, kita memberikan farmakoterapi, terapi obat, and then kita bicara tentang ada terapi modalitas juga oleh teman-teman dari rehab medik gitu. And then baru kita lakukan penguatan dan akhirnya kita bicara tentang balikin dia ke olahraganya. Tapi ketika dia surgery itu butuh persiapan lebih jauh nih. Ada pertimbangan dari teman-teman ortopedi, nanti masuk ke rehabilitasi medik, nanti masuk lagi persiapan sebelum dia kembali berolahraga lagi. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya. Kalau kami ngebaginya 3 kali itu tahapannya. Pertama adalah return to activity. Jadi pasca operasi bagaimana dia balik ke aktivitasnya. Itu ada kriterianya. Nanti abis itu setelah return to activity, kapan sih dia boleh kembali olahraga? Itu ada kriterianya. Biar lebih safe ya. Nah, untuk atlet profesional ada lagi. Kapan dia bisa kembali to performance atau competition. Jadi kami itu tahapannya panjang. Ini semakin menarik dan ini saya semakin pengen tahu nih tahapan-tahapannya yang seperti yang Dokter Doni tadi bilang, dan pasca perawatan rehabilitasinya seperti apa sih Dokter Ricky, khususnya di Eka Hospital. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di Bincang Sehat. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Sehat, jangan kemana-mana. Anda kembali bersama kami di Bincang Sehat dan masih bersama Dokter Doni dan juga Dokter Ricky. Kita lanjutkan lagi soal penanganannya. Mungkin saya ke Dokter Ricky terlebih dahulu. Ini di Eka Hospital sendiri penanganannya kalau orang terkena cedera dalam olahraga itu apa aja dok? Yang contoh yang paling sering kita angkat misalkan cedera ACL ya. Jadi ACL itu sering terjadi untuk sport yang mungkin dia sering stop and go kemudian mesti putar balik arah. Nah itu kita pertama akan mendiagnosis terlebih dahulu, kemudian kita tidak lupa kita memeriksa ya. Karena diagnosis itu datang dari 80% pemeriksaan fisik, kemudian sisanya itu penunjang atau MRI segala macam. Ketika confirm itu ACL injury dan itu total rupture dan itu menyebabkan suatu instability ya, maka kita akan tawarkan kepada pasiennya untuk kita bisa merekonstruksi. Nah kita rekonstruksi dengan cara teknik operasi yang memang sudah establish ya. Kita lakukan namanya axial reconstruction menggunakan arthroscopic reconstruction ya. Jadi kita akan memasukkan kamera kecil ke dalam lutut dengan sayatan hanya mungkin 1 cm dan instrumen, lalu kita akan memulai prosedur dengan kamera yang sudah di dalam, dan setelah itu kita lanjutkan lagi untuk fase recovery ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, beberapa tahap 1, 2, 3,
Dan indahnya yang kita praktekkan di EKA bersama ini adalah kita satu tim yang benar-benar melihat pasien itu dari segala sudut pandang, ya. Jadi kita bukan tipe menangani yang oke, saya paling benar nih, lu salah nih, ya kan? Lu salah nih. Tapi yang ada kita, ini pasien kita kerumunin nih, ya. Jadi kita dengar pasien maunya apa, kita periksa bersama, lalu kita discuss di belakang, ya. Jadi kita ramu apa treatment yang paling sesuai untuk demand pasien ini, kemudian bagaimana caranya yang terbaik, gitu kan. Dan itu nggak cuma terbatas saya, Dr. Doni, kita masih punya lingkaran dalam yang seperti rehabilitasi medis, bahkan kita juga beberapa kali konsulkan ke spesialis saraf misalkan, kalau memang ada kepentingan ke sana, dan apabila ada kepentingan untuk komorbid lain, kita bisa konsulkan ke penyakit dalam yang memang sama-sama punya semangat yang sama ya, untuk memberikan yang terbaik buat pasien. Baik, tadi ada satu hal yang menarik dari Dokter Doni bilang ternyata seseorang atau atlet yang baru sembuh dari cedera nggak bisa langsung aktivitas, ada tahapannya. Nah itu gimana tuh Dokter Doni itu? Nah, sebenarnya kan jadi kalau ketika sembuh cedera kan hampir sama ya, kayak luka lama-lama nutup, cabut jahit. Nah, prinsipnya sama seperti itu. Jadi misalkan contohnya begini, ada orang pasca ACL itu kan ada fasenya tuh ya. Jadi ada fase 1, 2, 3, kita bicarain itu belakangan. Tapi pada dasarnya gini, ketika dia untuk beraktivitas, kita tidak mau sampai, oh ya udah bolehlah, jalanlah, Bebas, bolehlah, ya. itu sebebas-bebasnya. Kelihatannya udah baik-baik aja. Tapi kita nggak punya indikator. Yang pertama, kalau kita bisa jalan, indikatornya apa sih? Gerak sendinya bagus dulu nggak? Radangnya masih ada nggak? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan awal sebelum dia bebankan lututnya ataupun jaringan yang cedera. Ketika itu sudah healing, itu sudah bagus dan segala macam, barulah kita boleh. Tapi kan pertanyaan berikutnya, apakah cukup mampu sendi tadi itu menahan beban ketika dia melompat atau berlari? Kan enggak. Kita butuh lagi proses penguatan, seberapa kuat si ototnya. Kalimat utamanya adalah how strong is strong. Seberapa mampu sendi itu dengan ototnya menahan ketika dia melompat. Kita harus ukur lagi dengan objektif, kita harus lihat lagi kemampuannya, lihat lagi geraknya, dan pada akhirnya dia bisa kembali berolahraga. Dan masing-masing pasien tuh unik ya. Iya. Jadi satu operasi itu nggak bisa pukul rata, semua pasien akan seperti itu. Jadi kita terapkan di EKA juga, setiap saya operasi ya, teman-teman dari SPKO juga itu mendampingi ya. Jadi kadang-kadang seringkali dalam perjalanannya itu recovery-nya kok mandek gitu kan. Tapi nggak ada komunikasi yang baik antara surgeon dengan untuk recovery-nya, sehingga yang di SPKO merasa enggak, ini harus begini gitu kan. Tapi kalau kita dari awal memang beberapa pasien itu ada special notes misalkan. Kita bilang meskipun sama cederanya. Sama cederanya, tapi ada special notes. Sebenarnya saya ngomong ke Dr. Doni, dok ini ada special notes yang mungkin kita mesti agak lebih hati-hati gitu kan. Ada yang, saya mau dong ini fase satunya agak panjang dikit gitu kan. Karena ada temuan-temuan intraoperasi yang memang berkaitan sama outcome yang akan kita expect, akan kita harapkan. Nah, komunikasi yang seperti itu kalau nggak terjalin dengan baik, ujung-ujungnya ya satu jalan ke sana, semua jalan ke sana. Jadi nggak ada satu arah yang jelas. Nah, itu yang kita mau praktekkan, yang udah kita praktekkan juga ya dok ya. Betul. Jadi dipantau sama-sama begitu ya, Iya, di monitoring rame-rame lah istilahnya. Ini Dokter Doni Dokter Diki berarti sebenarnya nih edukasi seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk masyarakat khususnya yang gemar banget olahraga, bukan cuma atlet? Iya. Saya nyontek slogannya Dr. Doni ya. Apa dok? Know your limit ya. Know your limit. Know your limit. Jadi semua bermula dari situ dulu gitu kan. Nah ketika itu sudah ada, kita tahu batas kita. Kalau kita mau meningkatkan, bisa gitu kan. Tapi ada kiat-kiatnya ya. Tapi kalau untuk cedera, apabila itu terjadi, tolong kesampingkan yang slogan no pain, no gain itu ya. Jadi ketika kita cedera, itu artinya suatu alert dari badan kita bahwa there's something wrong gitu kan with your body. Jadi jangan kita justru hajar terus gitu kan. Nah, tapi kita harus melakukan penilaian. Salah satunya ya mendiagnosis dengan tepat, lalu kita akan tahu apa solusi yang terbaik. Lantas apa nih Dokter Doni yang dibutuhkan olahragawan nih saat ini nih di layanan sport center kah, wellness center kah? Selain edukasi tentunya. Oke, kalau saya gini, olahraga di Indonesia itu kan semakin meningkat nih ya, apalagi lihat industrinya semakin maju. Yang pasti yang kita butuhkan adalah sarana prasarana kesehatan yang mumpuni dari hulu sampai hilir nih.
mulai dari diagnostik sampai akhirnya membalikan dia untuk bertanding kembali gitu. Nah itu kan proses bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi kita butuh fasilitas-fasilitas yang mumpuni, yang canggih, tenaga-tenaga ahli yang mau bekerja sama, karena kita nggak bicara lagi single Superman yang membahas satu orang gitu, tapi kita bicara suatu industri yang akhirnya bicara masa depan seseorang gitu. So kalau menurut saya pada dasarnya atlet butuh untuk dapat fasilitas yang terbaik di Indonesia. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Dr. Doni dan Sama-sama, juga Dian. Dr. Ricky sudah mengalokasikan waktunya. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita ya pada hari ini di Bincang Sehat dapat bermanfaat untuk Anda semua. Dan tak terasa 30 menit sudah kita menemani Anda. Semoga apa yang menjadi informasi pada hari ini dapat bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.